Athaillah As-Sakandari qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila amqal liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya mendermakan yang punya kelapangan dari apa yang telah Allah lapangkan untuknya. Ini iktibas, mengambil dari ayat Al-Quran, himbauan untuk orang yang telah diberi oleh Allah karunia kekayaan, hanya dia bersedekah dengan kekayaannya. Cuman oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dibawa kepada urusan al-wasiluna ilaihi, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama nikmat. Umumnya infak di sini dalam Al-Qur'an, dalam disebutkan infak di sini adalah infak linunfik, yunfik, infak urusan harta. Dikasih duit kita berderma, dikasih uang kita bersedekah, berinfak. Infak itu maknanya bersyukur. Ibn Athaillah akan dibawa oleh Ibn Athaillah dibawa kepada makna yang lebih agung. Sama makna syukur, akan tapi syukurnya siapa? Bukan syukurnya orang yang telah sampai kepada tujuan dunianya. Jadi ada orang mencari dunia lalu dikasih oleh Allah kekayaan, maka liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi. Kamu kerja keras pagi sampai sore berusaha merencanakan buka toko, sekarang kaya. Jawabannya liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya engkau bersedekah dari apa yang Allah mudahkan untukmu. Baik. Oleh Ibn Athaillah dibawa untuk bersyukur. Lah, mensyukuri nikmat rizki yang Allah berikan ya dengan infak tadi, keluarkan duitnya. Lah nanti al-wasiluna itu sama, orang sampai. Kalau itu kan sampai kepada dunia, kita bekerja sampai kepada duit. Saya kerja keras, sudah dapat duit, lah kan? Kalau sudah dapat bagaimana? Mau disimpan saja, nggak ada artinya. Yunfik dhu sa'atin min sa'ati, infakkan. Seperti itu. Nah, sekarang al-wasilun, kita semua ini berkumpul di sini, beribadah, membaca zikir, dekat dengan ulama, pengen sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, nah ini falyunfik liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi. Kalau sudah orang sampai kepada Allah, mau tidak mau dia akan mensyukuri karunia besar. Dia sudah sampai, seperti mencari duit sudah sampai, maka dia bersyukur dengan berderma. Yang sudah sampai kepada Allah, dia pun harus bersyukur. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi. Maka karena dia sudah sampai kepada Allah, kenal Allah dan sebagainya, maka dia hendaknya mensyukuri itu semuanya. Dan secara otomatis karena dia kenal Allah akan bersyukur. Lah bersyukurnya bagaimana dia? Ya karena dia kenal Allah, lihat semua perilakunya akan mengarah kepada Allah. Di saat dia bersedekah, di saat dia berbuat apapun kebaikan, pasti sambung kepada Allah. Karena dia kenal Allah, sudah sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Infaknya orang yang sampai kepada Allah banyak, syukurnya banyak, ibadahnya banyak. Karena dia sudah kenal Allah secara sesungguhnya. Maka inilah yang perlu, yang dibidik. Kalau orang sudah kenal Allah, dia mau bersedekah, dia pasti karena Allah. Membantu tetangga, pasti karena Allah. Mendapatkan sakit, dia sabar karena Allah. Apa saja, Allah, Allah, Allah. Inilah al-wasiluna ilallah. Orang sudah pangkat tinggi. Tapi nanti ada tingkatan yang kedua. Waman qudra alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfik mimma atahullah. Tapi ada orang yang dikasih oleh Allah tapi pas-pasan, tidak luas, maka biarpun pas-pasan, hendaknya dia juga bisa mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Lah yang pas-pasan ini dikatakan as-sairuna ilaihi, orang yang lagi berjalan menuju kepada Allah. Di sini disebutkan dua model manusia, saya tambah yang ketiga. Ada orang yang sudah sampai kepada Allah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berusaha untuk sampai kepada Allah, dan ini kelas kita yang berusaha saat ini. Kita berusaha untuk sampai kepada Allah. Yang ketiga, orang yang tidak sampai kepada Allah. Yang tidak sampai kepada Allah, yang tidak kenal Allah dan tidak ingin mencari Allah, dia adalah tidak punya apa-apa. Makanya berinfak sebanyak apapun bukan karena Allah, nggak ada artinya. Berbuat baik tidak ada artinya, dia tidak kenal Allah. Kalau dia sedekah, ya hanya pengen disanjung. Dia berbuat baik sama orang hanya karena ingin dibalas dengan kebaikan, nggak ada artinya.
Tapi yang sudah sampai kepada Allah, lihat semua perilakunya, lihat bicara tentang dakwah dia nomor satu, sedekah nomor satu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-wasiluna ilallah, hartaku untuk semuanya untukmu ya Rasulullah, nyawaku untuk berjuang di jalanmu ya Rasulullah. Dan hari ini pun ada model manusia-manusia semacam itu, ada, karena kekasih Allah di setiap masa ada. Tapi as-sairuna, lihat kelas kita ini as-sairun, semoga Allah nyampe juga nanti kepada Allah. Jadi kita mau ikhlas saja perlu latihan, perlu semuanya, tahajud perlu maksain diri, harus dikasih himbauan hadisnya begini bahwasanya pahalanya gede, sholat duha pun harus diiming-iming nanti dapat duit banyak, gitu ya. Apa-apa. Jadi ini kelas sairun itu masih ada gangguannya. Jadi sair itu orang yang berjalan tapi dia bakal nyampe pada akhirnya. As-sairuna, dia bakal nyampe pada akhirnya. Dan yang menuju kepada Allah dia maknai sampai kepada Allah, cuman martabatnya beda. Kalau sudah orang sampai kepada Allah, sampai derajat ma'rifat kepada Allah, kenal Allah secara sesungguhnya, lihat, dia akan mengerti kapan harus sabar dan ngerti kapan harus marah, semuanya sesuai dengan syariat. Itulah kekasih Allah, waliullah. Di saat dia diberi kekayaan, maka dia akan berbuat baik dengan kekayaannya karena Allah, bukan karena berbuat baik, bukan karena ingin mengembangkan kekayaannya, bukan. Kan kita bersedekah kan karena pengen rezekinya banyak, ya enggak? Sedekah nanti rezekimu banyak lah, ini kita sairun. Tapi kalau orang sudah sampai kepada Allah, sedekah karena apa? Ini karunia dari Allah, yang memberi Allah, maka aku berikan kepada Allah. Beda. Kalau sudah wasilun sampai kepada Allah tadi, indah. Makanya kita bisa melihat bagaimana orang semalam bisa melakukan sholat berapa ribu rakaat, ratusan rakaat, nikmat. Hilangnya duit baginya tidak akan masalah. Orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita belum sampai derajat ini, paling tidak yuk kita menjadi sairuna, yang berjalan menuju Allah, dan ini perlu perjuangan. Kalau namanya sair, kita perlu perjuangan di dalam kita beribadah. Coba kita merasakan perjuangan. Kita mau ngaji gini saja banyak tantangannya, gerimis, apalagi akhirnya ada yang gagal juga, nggak berangkat, tapi semoga dapat pahala. Tapi coba langsungkan karena Allah secara sesungguhnya, dia ngerti semakin capek aku berangkat semakin gede pahalaku. Nggak ada, nggak akan terlambat 1 menit pun, karena sudah ngerti pahalanya semakin gede. Kan ada sebagian orang kan dalam bahasa kita kan kerja berbuat baik kan angin-anginan, lagi mood, lagi dot nyeng lah bahasa Jawanya, lagi asik lagi enggak, yaitu sair, tergantung bagaimana kondisinya. Tapi kalau sudah wasilun kepada Allah, tidak, akan selalu istiqomah, ahli istiqomah di dalam beribadah. Sehingga dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yang dia akan selalu berusaha untuk berbuat baik, berderma dalam keadaan dia kaya atau melarat. Enggak ada alasan saya tidak mampu, saya tidak berbuat baik. Biarpun tidak mampu akan berusaha. Seperti orang yang pincang waktu itu datang kepada Nabi, mau ngapain kau? Saya mau perang ya Rasulullah. Nabi penuh kasih, kamu cacat kaki, nggak usah perang, dimaafkan. Yang wajib perang bagi mereka yang normal kakinya. Ditahan oleh Nabi, jangan perang ya, kan kasih sayang Nabi. Kamu nggak usah perang, nggak wajib perang, kamu di rumah saja. Dia bertanya, ali urjati hadhihi ya Rasulullah, apakah karena aku pincang ini lalu kau katakan tidak wajib perang ya Rasulullah? Iya. Bersumpah wallahi la ata'annal jannata bi urjati hadhihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya perang, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini loh, ya. Wajiban perang kan biasanya orang banyak beralasan, ada enggak alasan? Aduh ini alasan, insya Allah dimaafkan, Allah maha tahu, kan gerimis kita tidak punya mobil, jadi ya Allah tahu nah gitu. Ini banyak alasan. Tapi kalau sudah kenal Allah, aku akan masuk surga dengan baju basahku ya Allah, nggak ada masalah. Aku akan masuk surga dengan sakitku yang saat ini aku rasa, begitu.
sampai kepada Allah. Nah ini kalau sairun kelas kita berusaha terus, pangkat kita mau berbuat baik pun memaksakan, mau bersedekah pun bermasakan, tapi alhamdulillah masih mau bersedekah, itu luar biasa bagus. Makom mulia juga daripada tadi yang nggak kenal Allah, tidak berbuat baik kecuali karena sanjungan manusia. Sholat pun rajin ke masjid dulu belum nikah karena sering pengen ketemu calon mertuanya tok. Nah ini setelah dapat nggak pernah kelihatan di masjid. Ini musibah. Ngaji sebelum nikah, habis nikah bubar nggak ngaji lagi. Ini ngaji mau cari jodoh misalnya ini. Ini bukan karena Allah. Baik, sebuah contoh. Kemudian, nah, kalau sudah orang itu sampai kepada tujuannya, jangan banyak membahas tentang perjalanan lagi. Gini, kalau Anda ingin pergi ke sebuah tempat, kan Anda perlu yang memberi petunjuk jalan. Kalau sudah sampai, selesai, ucapin terima kasih. Kita khusyuk dengan tujuan kita. Kalau sudah sampai, ya khusyuk dengan tujuannya. Jangan kita sibuk dengan yang mengantarkan terima kasih, selesai. Kalau dia bayaran, kita bayar, tuntas. Peringatan bahwa ada di kalangan kita ini untuk mengenal Allah itu kan kemarin ada dua model. Ada orang kenal Allah, tiba-tiba Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Tiba-tiba biarpun orang awam, ibu-ibu belajar akidahnya pun pas-pasan, tiba-tiba yakin kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah memberinya, maka rajin ngaji, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin, nggak pakai dialog mantek, nggak pernah belajar ilmu akidah yang bulat, nggak pernah. Ini model manusia. Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Dan dia sampai kepada Allah, wasilun dia. Tapi ada model orang yang sairun ini, model sairun, untuk kenal Allah harus mendatangkan hujjah, dalil, melihat semesta ada yang menciptakan, berarti pakai dialog-dialog seperti itu. Kemudian dijelaskan, nah kalau memang kamu jelas kamu ini golongan yang sairun, kelompok yang untuk kenal Allah melalui makhluknya. Ada kenal Allah langsung, Allah mengenalkan dirinya, nggak perlu dengan hujjah. Sehingga seorang nenek tua pun pada zaman Imam Razi nggak perlu dalil lagi, karena Allah sudah mengenalkan dirinya di dalam hatinya, punya iman yang kuat di dalam hatinya. Imam Razi menggunakan akalnya, alim besar, pakar akidah, masyhur di dunia. Kalau beliau adalah jago dalam berdebat, mengukuhkan akidah Islam, hebat. Suatu ketika datang ke sebuah kampung, ada ibu tua sama anaknya. Ibunya ngelongok dari loteng rumah, itu siapa? Orang kok dikerumunin orang banyak. Dijawab oleh anaknya, itu Imam Razi. Apa kelebihannya Imam Razi? Imam Razi itu ibu, seorang yang cerdas, hebat. Dia itu bisa mendatangkan 100 hujjah untuk membuktikan kalau Allah itu ada. 100 hujjah untuk membuktikan kalau Allah itu ada. Kata ibu tua tadi sambil nyibir bahasa gak enak, kok gitu orang hebat? Untuk mengetahui Allah saja kenapa harus pakai 100 hujjah? Hah? Apakah kurang jelas? Untuk kenal Allah saja harus pakai 100 hujjah. Yang punya 100 hujjah berarti punya 100 keraguan-keraguan. Kasihan Imam Razi. Sampai berita ini ke Imam Razi. Imam Razi ada seorang ibu berkata begitu tentang dirimu. Sodakot, benar ibu tersebut. Ada orang yang sudah dikenal Allah dengan cara seperti itu. Allah marzuqni iman al-ajais. Ya Allah, kalau begitu kasih saya iman seperti imannya ibu-ibu. Nah, kalau sudah sampai nggak perlu hujah. Kalau sudah sampai ngapain pakai dalil? Sudah kenal Allah kok. Dia sudah yakin Allah ada yang menciptakannya. Ngapain pakai dalil bulat itu? Keburu mati urusan dengan dalil. Dalil tentang wujudnya Allah. Sudah sampai dia sudah kenal Allah. Makanya lihat, Imam Ghazali itu pakar akidah, jago dalam dialog falsafah, cerdas luar biasa, melanglang dalam segala disiplin ilmu. Nggak ada yang ditinggalkan Imam Ghazali. Bicara kecerdasan, jago falsafah di masa mudanya, meruntuhkan falsafat-falsafat Yunani yang dulu, sampai mengarang tahafudul falasifati, ditakuti dunia falsafahnya, kecerdasan akal otak beliau. Pun pada akhirnya Imam Ghazali menghimbau dalam muqaddimah Ihya-nya untuk mengenal Allah
Agar kita bisa kenal Allah, yakin kepada Allah. Bagi orang yang sudah beriman seperti ini, perbanyaklah baca zikir dan Al-Quran. Sudah akan kuat di hatimu. Bukan dengan dialog. Dialog itu iya kalau fahamnya sempurna, kalau enggak hanya ingat permasalahannya, enggak tahu jawabannya. Ingat permasalahannya, enggak tahu jawabannya, bulatlah, enggak sampai-sampai. Maka baca Al-Quran seperti ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung baca Al-Quran. Masya Allah, lihat sebelum adzan sudah ada di masjid, jam 3 sudah bangun, puasa enggak pernah putus. Ustadznya jarang puasa, banyakkan dialog. Bangun malamnya pas-pasan ustadznya kalah. Ya ini baik, artinya apa? Kalau sudah orang sampai kepada Allah, lihat dia kaya, artinya punya semuanya. Kalau sudah sampai kepada Allah, pandangannya luas. Kalau sudah pandangannya luas, lihat segala kebaikan yang dilakukan tentu karena Allah. Karena dia faham, sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah di sini, kalau memang engkau ini memang dalam posisi masih menjadi sair yang masih mencari Allah, tapi engkau sudah rindu kepada Allah, lalu berjalan menuju kepada Allah, maka teruslah titi itu jalan sampai nyampe kepada Allah. Tapi ingat, di dalam perjalananmu ini engkau jangan mudah terpengaruh dengan sesuatu yang selain Allah. Jangan terpedaya. Jadi kita boleh berdalil, berhujah, tapi kalau sudah sampai ya sudah nyampe. Baru setelah itu segala aktivitasmu akan kau sambungkan dengan ilmu ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi jangan sampai kita nanti tertipu kalau belajar akidah sibuk dialog tentang hujjah wujudnya Allah dan sebagainya. Tapi memang itu biasanya diajarkan di pondok pesantren tentang sifat-sifat Allah, kemudian ada berhujjah. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, untuk membuktikan wujud Allah begini. Itu adalah memang cara dialog untuk berdiskusi dengan orang yang memang dia adalah tidak kenal agama, tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal Quran. Tapi bagi ahli iman semacam ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada orang yang ketiga adalah yang mahjub, yang tidak pernah kenal Allah. Menuju kepada Allah juga enggak, sampai juga enggak. Na'udzubillah. Tidak rindu, tidak pengen menghadiri majelis taklim, enggak pengen. Kalau masih menghadiri majelis taklim itu menunjukkan dia sair, akan sampai. Tapi majelis taklim tidak rindu, ulama enggak pengen dekat, malah yang didekati adalah maksiat, yaitu mahjub. Kapan sampai kepada Allah? Mau menuju saja tidak. Dia tidak punya apa-apa. Kebaikan yang dilakukannya pun adalah banyak dilakukan, banyak kebaikan, tapi tidak akan ada nilainya di hadapan Allah karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana nanti ada istilah namanya ikhlas. Ikhlas adalah puncak ketulusan dalam beramal karena makrifatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berbuat bukan karena sanjungan dari manusia, bukan karena ingin imbalan dari manusia, akan tapi kita berbuat karena makrifat kita kepada Allah, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.